adik-adik sedang pakai apa ini? Sebelum mic ya adik-adik ya. Nah, karena hari ini kita akan memperingati Mother's Day. Wah, hari ibu adik-adik semua. Sama-sama yuk bilang Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ngomongnya sama mamanya juga dong. Yuk bilang sama mamanya, Mama Happy Mother's Day. Oke adik-adik semua. Ya, dengan semangat ya adik-adik. Kita hari ini akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan semangat, oke? Ya, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Sama-sama ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami beribadah sambil memperingati Mother's Day. Tuhan, kami mau kasih yang terbaik di ibadah hari ini. Lewat pujian dan penyembahan dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami akan bersuka cita Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semuanya yang semangat dan antusias sama-sama bilang amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan yel-yel supaya adik-adik semua di rumah lebih semangat lagi dengan kakak-kakak di sini, oke? Nah sekarang dimulai dari yel-yel Kiki dan Kimo dan akan dipimpin oleh teman kita. Silakan. Oke adik-adik, sekarang kakak akan pimpin ya. Yuk semuanya mulai dari bawah, Kiki dan Kimo. Oke, kita pakai bahasa Inggris ya. Adik kita tenggelam nggak nih? 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha-ha-ha. Mantap. Ya sekarang adik-adik Agent jangan mau kalah. Oke, siap? Teman Agent yang akan memimpinnya. Agent siap, gerak. Agent, era generation hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Good, luar biasa. Lebih semangat lagi yuk sama kakak-kakak di sini yuk. Oke, Agent siap, gerak. Agent, era generation hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Wah, luar biasa. Adik-adik Kiki, Kimo, dan Agent, anak-anak yang hebat. Yuk, sama-sama kita akan deklarasikan deklarasi anak hebat, ya. Yang akan dipimpin oleh teman kita. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, nama saya Moses. Hari ini saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk ikutin. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman, aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yes, teman-teman semuanya hebat. Nah sekarang kita ucapin sekali lagi bersama kakak-kakak di sini, lebih semangat lagi adik-adik, oke? Anak-anak yang hebat, 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat.
Anak hebat sama-sama bilang sekali lagi mantap. Adik-adik semua, kita semua mau nyanyi yuk buat Tuhan yuk. Yuk adik-adik yang kuat, adik-adik yang hebat, adik-adik yang ceria, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya mau sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Goyang kanan kiri ya. Bukan karena kuat, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Sama-sama adik-adik kita ucapkan, ku datang Tuhan. Satu, dua, tiga. Ku datang ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka hei, bersorak hei, karena kasih-Nya dalammu, dan hatiku pun berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Sama-sama bilang, mantap. Sama-sama adik-adik yang semangat puji Tuhan. Ikuti gerakan kakak. Ku datang ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka hei, bersorak hei, karena kasih-Nya dalam siapa? Dalammu, dan hatiku pun berseru. Semuanya bukan karena kuat, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Semuanya goyang, sekali lagi adik-adik. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Semuanya sama-sama bilang haleluya. Oke adik-adik, semuanya kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lagi adik-adik. Oke, adik-adik tadi kita semua udah kasih yang terbaik ya buat Tuhan ya. Kita bilang memang bukan karena kita kalau kita kuat, bukan karena adik-adik hebat, itu bukan karena adik-adik hebat, tapi karena Tuhan kita hebat. Coba bilang, aku hebat karena Tuhan hebat. Aku hebat karena Tuhan hebat. Ya adik-adik, kita semua itu bisa hebat karena Tuhan kita yang sangat hebat. Nah hari ini kita mau lebih belajar lagi tentang firman Tuhan, khususnya di hari Mother's Day. Kita mau kasih yang terbaik juga buat Tuhan. Yuk sebelumnya kita sama-sama sembah Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk mama kami yang luar biasa. Menyembahmu,
Tuhan Yesus, terima kasih untuk Mama yang terbaik. Hari ini kami mau belajar lebih lagi tentang firman Tuhan yang akan membuat kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Roh Kudus, bantu kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita buat apa adik-adik? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua main games ya. Kakak pengen tahu seberapa dekatnya adik-adik sama mama-mamanya nih. Lewat game ini ketahuan nih seberapa dekatnya sih kalian sama mama kalian. Nah, seberapa tahunya sih kalian tentang mama kalian. Nah, cara main gamenya seperti apa? Kakak akan jelaskan dan kakak akan dibantu oleh satu orang kakak. Kakak panggil ya, Kak Feli. Oke adik-adik, di sini udah ada Kak Feli. Kak Feli akan bantu kakak untuk nanti bermain game bersama adik-adik di rumah ya. Permainannya seperti apa? Kakak akan kasih 3 pertanyaan sama kalian. Kalian harus menjawab dan kalian harus mencari benda atau apapun sesuai jawaban kalian itu. Contoh ya, pertanyaan yang pertama, apa warna kesukaan mama kalian? Nah, sekarang kakak mau nanya sama Kak Feli nih, apa warna kesukaan mamanya Kak Feli? Biru, warnanya biru kesukaan mama Kak Feli. Coba sekarang Kak Feli cari benda yang berwarna biru dan bawa ke sini. Go! Nih Kak, mamanya Kak Feli suka warna biru dan Kak Feli cari benda warna biru, ini dia. Nah, seperti itu adik-adik permainannya ya. Jadi sekarang coba apa warna kesukaan mama kalian? Lalu kalian cari bendanya, videonya boleh di-pause dulu. Oke, tadi pertanyaan yang ke-1 dan sudah dijawab ya. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa yang sering mama Kak Feli lakukan? Masak. Mamanya Kak Feli sering memasak. Coba sekarang bawa benda yang berhubungan sama yang suka dipakai masak sama mamanya. Wah, Kak Feli bawa apa ini? Panci. Ini teflon buat penggorengan ya, sama alat buat oseng-osengnya. Nah, karena mamanya Kak Feli sering melakukan memasak. Coba sekarang apa yang sering mama adik-adik lakukan? Coba apa jawabannya? Lalu adik-adik cari bendanya. Oke, videonya boleh di-pause dulu. Nah, tadi itu pertanyaan yang kedua sudah terjawab dan sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Coba sekarang cari benda yang bisa menolong mama kalian setiap hari. Coba Kak Feli, setiap hari mamanya suka ngapain? Nyapu, cari bendanya Kak. Kita tunggu Kak Feli sedang mencari bendanya. Nah, karena mama Kak Feli setiap hari seringnya menyapu, jadi benda yang menolong mamanya Kak Feli setiap hari adalah sapu dan pangki. Nah, sekarang coba kira-kira benda apa yang suka menolong mamanya setiap hari? Mungkin mamanya adik-adik sukanya masak, berarti cari benda yang suka menolongnya apa? Kayak tadi ya, mungkin boleh bawa teflon ya, atau bersih-bersih juga sama boleh. Cari bendanya ya berarti lap, atau mungkin mama adik-adik seringnya bekerja kantoran tapi di rumah ngelihat lagi nulis-nulis, berarti benda yang menolong mamanya apa? Ya, buku sama bolpen.
adik-adik jawab pertanyaan nomor 3 ya. Videonya boleh di pause dulu. Nah, adik-adik tadi kita sudah main games. Wah, dari jawabannya kelihatannya adik-adik memang sangat mengenal mama-mamanya ya. Ya dong Kak, itu artinya berarti hubungan kalian sangat dekat, hubungan kalian sangat baik sama mama-mamanya. Nah, di sini ada apa nih? Di sini Kakak bukan mau demo masak ya adik-adik, tapi di sini ada 3 benda. Kakak akan lihat dari 3 benda ini ada maknanya loh sama mama-mama kalian. Nah, yang pertama nih, apa ini? Sayuran. Siapa yang suka sayuran? Wah, tapi ada yang nggak angkat tangan tuh. Kayaknya nggak suka sayur ya. Nah, adik-adik, meskipun kalian nggak suka sayur, tapi mamanya selalu berusaha untuk membujuk kalian mungkin supaya mau makan sayur. Mamanya pasti akan selalu memberikan sayur itu. Kenapa? Karena mamanya ingin adik-adik itu dapat makanan yang baik, makanan yang sehat, ya, makanan-makanan yang bergizi. Nah, jadi lewat sayur ini kita tahu bahwa mama kita itu selalu ingin memberikan yang terbaik. Ya, lewat sayur ini tuh mamanya ingin supaya adik-adik itu bisa dapat nutrisi yang terbaik dan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Nah, ya jadi kalau lihat sayur jangan jadi ya, itu tuh mama kalian tuh sayang loh sama kalian, ya. Lalu di sini yang kedua ada apa ini? Ini bukan pistol air loh yang keluar gelembung-gelembung busa gitu buat mainan, bukan. Ini tuh termometer ya, untuk pengukur suhu gunanya. Biasanya benda ini adalah yang pertama mama-mama kalian cari waktu kondisi kalian itu sakit. Dan apabila kalau mamanya pegang, panas, anak saya demam, pasti yang mama kalian cari apa? Bukan ini, tapi pasti benda ini. Mama-mamanya pasti langsung cari termometer, lalu diukur suhu kalian. Wah, demam, pasti mamanya langsung kasih kalian obat. Nah, dari termometer ini kita tahu bahwa mama kalian itu selalu ingin memastikan bahwa kalian itu keadaannya sehat, baik-baik saja, ya. Dan kalian harus tahu lewat termometer ini juga kita tahu bahwa mama kita itu selalu ingin dan menjaga kita waktu kita sakit, ya. Nah, lalu yang terakhir nih, yang terakhir apa ini? Remote TV ya. Nah, apa hubungannya ini sama mama, Kak? Nah, adik-adik, gunanya remote ini untuk memindahkan atau memilih channel-channel tayangan yang ada di televisi. Ya, misalnya film-film yang bagus ya tentunya. Nah, mungkin adik-adik pernah nih sama mamahnya diatur nontonnya. Kamu boleh nontonnya ini nggak boleh. Mungkin ada yang seperti itu ya. Nah, kenapa sih kok mama ngatur-ngatur? Itu tandanya mama kalian itu ingin supaya kalian itu bisa melihat, menonton yang baik. Mama kalian tuh memfilter, menyaring apa sih yang ditonton sama kalian. Mama kalian nggak mau adik-adik menonton hal-hal yang tidak baik, karena itu bisa merusak hidup adik-adik. Jadi lewat remote, adik-adik ingat ada kasih mama di balik remote ini loh. Iya loh, mamanya bisa mengatur kalian untuk apa yang kalian lihat, karena mamanya ingin apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar itu hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, dari 3 benda ilustrasi tadi kita bisa melihat betapa luar biasanya mama-mama itu ya, betapa luar biasanya ibu kita itu hebat banget. Adik-adik tahu nggak, di firman Tuhan di dalam Alkitab juga ada seorang ibu yang luar biasa hebatnya. Adik-adik siap mau dengar ceritanya? Coba sekarang adik-adik siap buat mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Siap.
siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Wow, good. Coba yang udah siap semuanya duduknya penuh perhatian. Good ya. Dengarkan baik-baik ceritanya ya. Di kisah ini dikatakan ibunya tuh luar biasa. Dia rela berkorban, bahkan rela mati demi anaknya. Adik-adik tahu siapa itu? Dengarkan baik-baik, ini dia kisahnya. Suatu hari, di suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang tidak mengenal Tuhan, dia memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki keturunan Ibrani yang baru lahir. Pada malam itu, ada seorang ibu yang baru melahirkan bayi laki-laki. Kemudian, bayi ini disembunyikan selama 3 bulan. Tapi karena pasukan kerajaan ini terus mencari setiap bayi laki-laki Ibrani, akhirnya bayi ini dibawa dari persembunyian. Lalu dibuatkan sebuah peti dari pandan dan diletakkanlah bayi itu di dalamnya. Lalu dibawa ke sebuah tepi sungai. Dari jauh terlihat seorang perempuan muda mengamati peti tersebut. Takut-takut ada binatang buas yang menggigitnya. God of Abraham, take my child into thy hands, that he may live to thy service. But Mother, we have not even given him a name. God will give him a name. Follow it, Miriam. Watch it from the reeds. See where the Lord will lead him. Yes, Mother. Bayi ini dihanyutkan di sungai bukan mau dibuang oleh ibunya. Ibunya bukan jahat juga. Justru ibunya mau melindungi anaknya supaya tidak dibunuh oleh para pasukan kerajaan. Hari itu, seorang putri cantik dari kerajaan tersebut datang mandi dan para dayang-dayangnya sedang menyusuri sungai. Para dayang melihat peti tersebut dan membukanya. Ternyata di dalamnya ada bayi laki-laki Ibrani dan bayi itu masih hidup. Putri mengangkat bayi itu menjadi anaknya dan membesarkannya. Kita mengenal dia sebagai Musa. Nah, adik-adik pada tahu kan kisah Musa? Adik-adik tahu siapa Musa? Musa adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa juga yang membelah Laut Merah. Dari tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Nah, adik-adik tahu nggak? Di balik seorang Musa yang hebat, ada seorang ibu yang luar biasa. Adik-adik tahu siapa nama ibunya Musa? Ada yang tahu? Ibunya Musa bernama Yokebed. Siapa adik-adik? Sekali lagi siapa namanya? Yokebed. Ibu Musa ini luar biasa adik-adik. Bayangkan ya, ibu Yokebed menyembunyikan Musa waktu bayi itu selama 3 bulan. Wow, cukup lumayan lama ya. 3 bulan ibu Yokebed menyembunyikan Musa. Bayangkan adik-adik, selama 3 bulan itu bayi Musa disembunyikan. Itu gak mudah loh adik-adik. Karena kalau bayi namanya juga bayi nih. Kalau misalnya dia kesakitan, dia pasti nangis. Terus kalau dia kelaparan, bayi gimana? Nangis. Terus kalau misalnya dianya kedinginan atau panas kegerahan, seorang bayi dia pasti nangis. Bayangkan
kalau waktu itu tetangganya dengar, "Loh, kok ada suara tangisan bayi?" Oh, langsung dilaporin sama penjaga kerajaan. Gimana coba? Ada bayi di sana, ada bayi di sana. Wah, pasti ditangkap Ibu Yokebed. Dan adik-adik tahu, kalau sampai Ibu Yokebed ketahuan menyembunyikan bayi orang Israel, apa yang terjadi? Ibu Yokebed pasti dihukum mati. Ibu Yokebed pasti kena hukuman. Tapi luar biasanya adik-adik, Ibu Yokebed berani. Dia tidak takut, dia berani, dia rela mati demi anak yang dikasihinya, yaitu Musa. Wow, luar biasa ya adik-adik. Selain itu, Ibu Yokebed juga sangat teliti dan cermat. Buktinya di mana? Waktu tadi adik-adik lihat tuh ya, bayinya mau dilepaskan di Sungai Nil itu. Bayinya ditaruh di mana? Di sebuah keranjang atau peti, itu dibuat dari pandan. Itu dia buat serapi mungkin supaya bayinya aman. Bayangkan di Sungai Nil itu banyak binatang buas, khususnya apa itu adik-adik yang giginya banyak, buaya. Tapi Ibu Yokebed itu bikin peti atau keranjang dengan sangat teliti supaya bayinya terlindungi. Dan yang luar biasanya lagi, Ibu Yokebed tahu kapan waktunya bayi itu harus dikeluarkan, suruh jalan di Sungai Nil itu. Tepat waktunya itu ketika putri Firaun mandi di sungai. Ya, jadi waktu putri mau mandi nih, tiba-tiba bayinya lewat, pas banget putri ngeliat, lalu bayi Musa itu diangkatlah jadi seorang anaknya. Nah, lalu selain itu, Ibu Musa juga mengirimkan kakaknya Musa, Miriam, untuk terus mengawasi supaya Ibu Yokebed masih bisa tetap menjaga dan memberikan ASI atau susu kepada Musa. Wow, luar biasa banget ya Ibu Yokebed ini. Adik-adik tahu, begitupun juga dengan mama kalian. Mama kalian tidak jauh luar biasanya seperti Ibu Yokebed. Adik-adik tahu, mama kalian itu sudah berjuang begitu rupa untuk mengasihi, menyayangi kalian. Ya, mama kalian itu sangat mengasihi kalian. Bukti-buktinya dari yang tadi itu, benda-benda 3 ilustrasi itu, itulah bukti kasih mama kalian. Ya. Nah, gimanakah caranya supaya kita sebagai anak-anak, ya adik-adik sebagai anak-anak, bisa merasakan kasihnya mama kalian? Kuncinya apa? Kalau kalian ingin merasakan kasih mama kalian, gampang, satu kuncinya. Apa adik-adik? Hurufnya mulainya dari T. Apa itu? Cuman 4 huruf. T, A, T. Apa itu? Taat. Betul, taat. Kuncinya kalau adik-adik pengen merasakan kasih mama kalian adalah taat. Seperti firman Tuhan berkata, yuk adik-adik kita lihat ya. Firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 20. Yuk, yang udah bisa baca Alkitab, ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama. Kenapa Kak? Kalau kita pengen merasakan kasih mama, kok kita harus taat? Karena kata firman Tuhan nih, bukan kata kakak loh ya. Ini apa kata firman Tuhan? Berkata seperti ini di dalam Kolose 3 ayat 20. Dengarkan baik-baik adik-adik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam apa? Segala hal. Kenapa? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, kenapa sih kita harus taat? Ya ini, ya karena adik-adik, mama kalian tuh udah bekerja luar biasa untuk kalian. Ya, mama kalian tuh udah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Bayangkan seorang mama tuh bangun pagi-pagi, menyediakan sarapan.
Seorang mama tuh pasti bangun lebih awal dari siapapun karena dia ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Waktu adik-adik sakit, mama kalian bisa kurang tidur dan mama kalian tuh pasti nggak tenang. Kakak bisa melihat ya, seorang mama tuh kalau anaknya sakit tuh ikut sedih. Nah, itulah begitu luar biasanya kasih dan cintanya seorang ibu. Jadi, adik-adik, kalau adik-adik pengen merasakan kasih mama, kuncinya taat. Karena firman Tuhan berkata, itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, jadi adik-adik, dari hari ini, kalau kalian misalnya pengen merasakan kasih mamahnya nih, contohnya nih ya, kenapa harus taat? Misalnya mamahnya bilang, jangan makan permen banyak-banyak, jangan makan yang manis banyak-banyak. Lalu kalian taat, kalian pasti akan merasakan kasih mama kalian karena kalian taat. Tapi coba kalian gak taat, makan permen yang banyak, habis makan permen makan lagi loli, habis makan loli minum yang manis-manis. Yang ada apa? Gigi kalian sakit gigi, nangis, rewel karena enggak taat. Tapi kalau kalian taat, kalian akan merasakan kasih mama kalian. Kenapa mama kalian sering melarang, gak boleh ini, gak boleh itu? Itu bukan mama kalian tuh jahat adik-adik. Justru mama kalian itu baik. Mama kalian tuh ingin memberikan yang terbaik buat kalian. Karena mama kalian itu sayang sama adik-adik semua. Jadi adik-adik bersyukur ya kalau mamanya sering ngasih tahu, Dek, nah gak boleh begini, Dek, nak nurut begini. Nah adik-adik kuncinya kalau pengen merasakan kasih mama tadi apa? Taat ya. Jadi kakak berharap dari firman Tuhan hari ini adik-adik bisa belajar untuk taat sama mama ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen, saatnya kita masuk ke ayat hafalan. Wah, siapa nih yang semangat dan menanti-nantikan ayat hafalan tiap minggunya? Kalian semua pasti menanti-nantikan ya, karena anak-anak yang setia merenungkan firman Tuhan akan jadi anak-anak yang hebat. Mantap. Oke adik-adik, kita akan dengar dulu teman-teman yang udah videoin pedang rohnya, ayat hafalannya, dan akan ditampilkan. Silakan. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah lah yang menolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah lah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Wah, mantap nih, kakak-kakak semuanya bangga kalau semakin banyak anak-anak dari Kiki, Kimo, dan Ejen yang kirim-kirim pedang rohnya ya kak, di videoin. Wah, kakak-kakak di sini semangat loh, kakak-kakak di sini senang banget nontonnya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk yuk ke ayat hafalan yang baru. Nah, ayat hafalannya kakak-kakak di belakang Kak Devi akan ikut gerakin ya. Adik-adik juga bisa mulai nih. Ayo bangkit berdiri dong semuanya. Yuk, kita akan bagiin ayat hafalannya di Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, gampang ya? Gampang dong. Cuman berapa gerakan tadi ya? 4 gerakan adik-adik. Yuk kita belajar lagi. Rada cepet ya. Sekarang rada cepet dan kakak dulu, nanti kakak-kakak yang di belakang sama adik-adik ikutin. Oke? Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, udah mulai
mulai kebayang ya adik-adik ya. Kita mulai disatu-satuin ya kata-katanya, makin dibanyakin gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau setiga, sebentar, sama gerakannya, lupa kakaknya ya. Kalau setiga ayat 20. Kalau setiga ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu Di dalam segala hal, di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Gimana adik-adik? Udah bisa? Kayaknya sekali lagi ya ayah supaya lebih abdol ya. Yuk dengan semangat 1, 2, 3. Sekarang bareng-bareng Kak. Oke. Bareng-bareng ya sama adik-adik di rumah juga. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jago, mantap ya. Anak-anak Tuhan yang senang merenungkan firman Tuhan, percaya pasti jadi anak-anak yang semakin hebat. Nah, adik-adik, makna dari firman Tuhan Kolose 3 ayat 20 tadi seperti yang sudah dibagikan sama Cirita ya, sama Karika tadi. Kalau adik-adik semua, ayo kita harus taat. Apa Kak? Taat. Taat dibalikin jadi apa? Taat. Jadi taat itu ya harus taat. Mau nggak mau harus taat ya. Terutama kepada yang melahirkan kita. Hari ini kita kan memperingati Mother's Day. Jadi terutama kepada siapa? Mama, Bunda, Mami, Umi. Ya, kita mau taat adik-adik yuk dengan firman Tuhan hari ini ngingetin kita semua untuk taat. Mama kita minta kita buat A, B, C, D, dilakuin. Oke adik-adik? Ya, selamat melakukan firman Tuhan dan selamat jadi anak-anak yang hebat. Nah, kalian videoin, jangan lupa kirim ke grup orang tua. Oke adik-adik, sampai jumpa di firman Tuhan ayat hafalan berikutnya. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kakak berharap pada anak-anak yang hebat, kakak percaya kalian semua anak-anak yang taat. Kalian pasti bisa menjadi anak yang taat, mendengar dan melakukan apa yang mamah-mamahnya suruh. Ya, yuk adik-adik, anak-anak yang taat, sekarang kita berdoa. Siapa yang mau jadi anak yang taat? Coba angkat tangannya. Yang mau taat, sama-sama kita berdoa. Kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang banget untuk memberkati kalian dan menjadikan kalian anak-anak yang taat. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Ikuti kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami mama yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali tidak taat waktu dikasih tahu oleh mama kami. Mulai hari ini tolong kami Tuhan, dan jadikan kami anak-anak yang taat akan perintah dan nasihat dari mama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mama kami. Berikan kesehatan, kekuatan pada mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Yuk adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kalian oleh Tuhan. Dijadikannya kalian anak-anak yang taat, yang mampu mendengar dan melakukan segala perintah dari orang tua. Dari saat ini, bahkan mulai hari ini sampai seterusnya, Tuhan memberkati engkau, menjadikan kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat, anak-anak yang suka dengar-dengaran, anak-anak yang semakin cinta firman Tuhan.
Diberkatilah kesehatan kalian, diberkatilah sekolah kalian, diberkatilah keluarga kalian. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kalian, Tuhan yang menjadikan kalian berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Yuk adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, dan kami dari Divisi Anak, kakak-kakak mengucapkan Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, kita udah ada di akhir ibadah hari ini nih. Nah, waktunya kita untuk membuat kreativitas. Ini semangat? Semangat ya. Nah, oke, hari ini kita akan membuat apa nih tadi? Kita akan membuat sesuatu yang nantinya kita akan berikan itu sama mami atau mama kita di rumah ya. Kita mau membuat apa? Nah, kita mau membuat sesuatu dari sayuran ini ya. Nah, nanti gimana cara buatnya nanti Kak Deborah jelaskan ya. Nah, sekarang adik-adik siapkan dulu kertasnya. Adik-adik siapkan kertas putih di rumah. Boleh kertas HVS atau boleh kertas yang tebal ya adik-adik, kertas sketchbook ya. Nah, di sini Kak Deborah pakai sketchbook, kertas sketchbooknya, jadi kertasnya itu 2 kali tebal seperti kertas biasa ya. Adik-adik boleh pakai itu, dan siapkan juga cat air, boleh cat asturo atau cat apapun ya, atau cat air yang ini ya. Ini Kak Deborah pakai cat poster, tapi ini cat air ya. Adik-adik boleh yang punya di rumah punya cat air, boleh pakai cat air. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai buatnya. Oke adik-adik, pertama-tama sebelum kita mulai menggambar ya, kita potong dulu nih sayur-sayurannya. Nah, kakak pakai 1 sayuran aja deh. Kita hanya pakai ujung sayurannya adik-adik. Yang pasti ini nggak akan dipakai lagi oleh mami-mami kalian ya. Nah, kakak pakai ininya aja. Nah, bagus ya. Kita simpan lagi nih. Nah, ini udah siap. Sekarang kakak mau ambil catnya ya, mau siapkan catnya. Kakak mau pakai warna merah adik-adik. Warna merah sama sedikit warna oranye ini deh. Kita sekarang warna orange. Oke. Simpennya adik-adik. Nah, kita aduk dulu nih. Oke adik-adik, sekarang kita siap. Kalau catnya sudah siap, kita sekarang mau tempel si sayurnya ini ke kertas putih. Oke, kita buat ya. Kita simpan. Nah, kita tempel ya adik-adik. Wow, sekarang mau tempel di sini. Sekarang di sini. Wah, kalau udah mulai habis, tempelkan lagi ya catnya. Oke. Sekarang udah jadi nih adik-adik. Kakak mau siapkan sekarang cat warna hijau. Kita simpan dulu nih. Kita mau ambil cat warna hijau. Untuk apanya nih? Kita lihat ya. Kita mau bikin tangkainya atau
ada batang dari bunganya adik-adik. Nah ini dikit aja. Puas lagi. Sekarang kakak mau gambar batangnya. Sini adik-adik gambar batang bunganya. Ternyata hijaunya tua ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin di sini ada hijau-hijau sedikit di bunganya. Daunnya ya, jadi daun bunganya. Pokoknya adik-adik boleh kreasi sendiri deh, mau bikin bunganya di mana, daunnya di mana. Oke, kira-kira kayak gini deh adik-adik. Nah, aduh ini kakak ketebalan ya batangnya ya, karena mungkin kurang cair catnya. Nah, kira-kira kayak gini adik-adik. Jadi adik-adik nanti bikin bunganya ini sehingga jadi kelopak bunga ya, jadi setangkai bunga. Ini nanti kita siap untuk diberikan sama mama atau mami-mami kita. Nah, hasil kreativitas adik-adiknya ini, bunganya ini sekarang boleh adik-adik kasihkan ke mami-mami atau ke mama kalian. Seperti ini ya. Jangan lupa sambil ucapkan Happy Mother's Day. Oke, Kak Deborah praktekkan nih ke Mami Rika ya. Oke, ini Mami, Happy Mother's Day. Terima kasih. Iya. Nah, adik-adik boleh juga adik-adik foto bareng mami-maminya ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah foto, adik-adik boleh kirimkan fotonya ke